mengerti alam, maka alam terikat dengan hukum yang namanya hukum natural. Betul ya? Apa itu hukum natural? Hukum sebab akibat. Karena ini maka jadi ini. Betul ya? Maka kalau kita pakai hukum alam natural, maka hukum itu adalah hukum yang tertutup, maka dia tidak terbuka dengan intervensi alam. Maka banyak sekali ateis mengatakan tidak ada Allah. Banyak orang berkata Tuhan tidak intervensi karena mereka diikat oleh hukum sebab akibat. Dan hukum sebab akibat hanya ditentukan oleh 3 hal: rasio, pengalaman, dan bukti yang dilihat. Di luar itu mereka katakan tidak benar. Tapi ketika kita bilang Allah, mulut kita terbuka, artinya bahwa kita harus punya konsep terbuka terhadap Allah. Maka dalam teologi, saya bukan mengajar dan dosen. Dalam teologi ada 2 teologi. Kalau mau catat silakan. Yang pertama dikatakan teologi from above. Itu artinya dari mana? Dari atas. Yang kedua adalah teologi from below. Artinya teologi dari bawah. Ya. Kesulitan kita tidak percaya Tuhan, kesulitan kita kecewa, kebanyakan kita kecewa karena hati orang, karena seringkali yang kita pakai adalah teologi from below dan kita tidak memakai teologi from above. Below itu apa? Teologi from below itu dari bawah itu begini. Saya lihat realita, saya simpulkan realita. Setelah saya kumpulkan semua realita itu berdasarkan rasio saya, pengalaman saya, bukti saya, baru saya menyimpulkan, oh Tuhan itu yang salah. Bisa ngerti? Maka banyak sekali orang berkata begini, kalau Tuhan itu ada, tidak mungkin ada kejahatan. Betul ya? Karena Tuhan itu maha baik. Nah, karena mereka melihat dari bawah. Kalau Tuhan itu ada, tidak ada pergumulan. Kalau Tuhan itu ada, tidak mungkin ada pergumulan. Kalau Tuhan itu ada, tidak mungkin ada kesulitan. Kalau Tuhan itu ada, tidak mungkin ada kemiskinan. Kalau Tuhan itu ada, tidak mungkin ada penderitaan. Itu konsep teologi from below. Dia lihat ke bawah semuanya itu. Baru setelah itu dia datang Tuhan. Datang dan dapat. Nah, teologi from above itu artinya begini. Saya mengerti Tuhan. Bukan berarti saya mengerti kesempurnaan Tuhan, tidak. Tetapi saya mengerti atribut Tuhan. Tuhan itu maha pemurah, maha kasih, maha adil, maha ini dan lain sebagainya. Setelah saya mengerti itu, baru saya melihat kejahatan, semua situasinya. Baru saya mengerti, oh berarti Tuhan dengan atribut ini, dengan karakter ini, dia mau punya rencana untuk ini. Bisa ngerti? Jadi kalau kita melihat realita dulu baru menyimpulkan Tuhan salah. Tapi kalau kita mengenal Tuhan dulu, mengenal firman Allah, mengenal rencana Tuhan, baru kita lihat realita, maka di sana kita akan terbuka, punya konsep yang terbuka. Maka banyak orang menolak mujizat. Saya pendeta dan semua pendeta yang ada di J3 tidak pernah menolak mujizat. Kenapa? Mujizat itu membuktikan bahwa hidup kita tidak diukur dari dunia natural, tetapi hidup kita terbuka terhadap Allah. Ada intervensi Allah. Maka Alkitab adalah wahyu. Wahyu itu bukan hukum natural, tapi wahyu itu hukum supranatural dari Allah kepada manusia. Maka dengan demikian, mujizat pasti ada karena Allah supranatural turun mengintervensi akan dunia natural, maka mujizat itu ada. Amin. Maka dengan demikian, kalau mujizat itu ada, Allah mengintervensi, semua metode terbuka bagi Allah. Bukan hanya pakai metode saya, karena Tuhan punya metode yang melampaui saya. Amin. Iya. Kita berdoa, kita mulai share di sini. Kira-kira, kita lihat tuh rambutnya dari ujung rambut. Ya, rambut di sini. Rambut sampai ke kakinya panjang, ujung tertarik hati. Tuhan itu sudah. Apalagi kalau dia pakai kaos kaki Teletubbies. Aduh itu sudah. Ada tato Mickey Mouse di sini. Itu sudah. Kemudian sebelah sini ada tato mawar merah. Ketika angkat ada akarnya di sini. Begitu kan? Kita mulai bilang ini sudah yang Tuhan kasih. Ketika Tuhan tidak kasih, kita mulai kecewa sama Tuhan dan nggak mau melayani Tuhan lagi. Kita nggak mau setia sama Tuhan. Kenapa? Karena metode kita tidak Tuhan jauh sesuai dengan keinginan kita. No, mungkin Tuhan menyediakan yang ada di sana. Sana itu artinya IT. Lebih cantik, lebih baik, lebih bagus. Siapa dulu dong pendetanya? Ya kan? Iya, lebih baik di sana. Betul dong? Artinya kita terbuka dengan metode Tuhan, sehingga kita tidak kecewa. Kita terbuka dengan cara Tuhan, karena Alkitab katakan apa? Allah menjawab lebih daripada apa yang kita mintakan dan kita doakan. Amin. Jangan ikat Tuhan dengan metode kita. Kalau kita ikat Tuhan dengan metode kita, sakitnya luar biasa. Tapi biarkanlah Tuhan mengikat kita dengan cara dan metodenya sendiri. Maka saya percaya, Dia adalah Allah. Dia yang mencipta. Maka Dia punya cara. Dia punya metode.
dia punya cara memelihara kita. Maka saya percaya dia punya cara yang terbaik buat kita melebihi daripada cara kita. Karena kadang-kadang kita merasa bahwa kita lebih tahu kebutuhan kita lebih peduli dengan hidup kita. Padahal kita lupa, seharusnya sang sumber hidup lebih mengerti dengan hidup kita daripada kita. Betul tak? Kenapa? Pertanyaan saya, kalau sepeda rusak, sepeda bisa memperbaiki dirinya nggak? Ya? Mobil rusak, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri atau tidak? Nggak bisa kan? Harus dibawa ke mana? Toko roti. Harus dibawa ke mana? Bengkel. Kenapa? Ahlinya di sana. Betul. Beda dengan orang Jepang, ahlinya dengan kita. Kita tukang, dia ahli, gitu kan? Ya kita ketok-ketok, dia pakai mesin, gitu kan? Tapi kelebihan kita adalah di sini tidak ada ketok magic, tapi di Indonesia ada ketok magic. Air panas siram jo di situ, maka melepuh dia kemudian muncul naik dia tuh. Indonesia punya apa sih yang nggak bisa McJay masalahnya. Maka di sini mari kita boleh belajar satu hal yang ini, terbuka dengan cara Tuhan dalam hidup ini. Saya tidak tahu pergumulanmu, saya tidak tahu masalahmu, saya tidak tahu apapun juga. Saya tahu satu hal, Tuhan punya banyak metode untuk mengurus hidup kita. Ada saatnya di mana kita harus mengerti Dia penjunan dan kita adalah tanah di dalam tangannya. Dan ada saat yang mungkin menurut kita baik, tapi menurut Dia tidak baik. Dia harus menghancurkan kita. Ketika dia menghancurkan kita menurut pergumulan, kita merasa Tuhan ada sayang sama kita. Tapi ingat, kalau kita ada di dalam tangan penjunan, keindahan bukan menurut cara pandang kita, tapi menurut cara pandang Allah itu sendiri. Maka kesulitan hanyalah sebuah tempaan yang akan membawa kita kepada sesuatu keindahan yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Iya, saya saat ini secara manusia, dari sisi rasio pengalaman, saya sedang bold tentang itu. Kenapa? Saya diputuskan untuk bulan April pindah ke Osaka. Tanggal 30 Maret kami selesai di AIC dan kami harus pindah ke Osaka. Saudara tahu, 3 tahun berjalan, kita pakai gereja Lucaran yang ada di Kirobasi. 1 bulan kita sewa berapa? 8.000 yen. Tapi sekarang dapat gedung baru, kita harus sewa berapa? 200.000. Itu dengan teksnya 216.000. Belum dihitung air, bensin. Mana mungkin gedung pakai bensin? Ya, air, gas, listrik dan lain sebagainya. Itu di total hampir 266.000. Jemaatnya hanya 40 orang. Itu pun kalau datang semua. Kasnya sekarang tinggal berapa? 400.000. Tapi setiap bulan dia hancur kebutuhannya. Kalau kami pindah ke sana, hampir 600.000 dan 700.000. Apalagi pendetanya besar begini, makannya banyak. Begitu kan? Kemudian saya berpikir dari mana? Tapi Pak Cimi mengatakan satu hal. Gereja dibangun atas dasar iman. Baru gereja mengerti cara kerja Tuhan di dalam hidupnya. Baru dengan demikian, kita tidak berkata gereja itu bangkit karena kita, tapi gereja itu bangkit karena Tuhan kita. Amin. Karena metode Tuhan akan terjadi sana. Saya sedang menantikan apa metode Tuhan untuk boleh membawa gereja ini menjadi gereja yang besar. Tugas saya hanya satu, berteriak kepada Tuhan, berteriak kepada jemaat, taat sama Tuhan, andalkan Tuhan, biarkan Tuhan berkarya di metodenya. Kita beriman, pengurus pun lagi yang terlalu ragu. Gimana ini? Tapi saya mau katakan satu hal. Biarkan Tuhan bekerja dengan metodenya. Dan biarkan kita terus setia mengerjakan bagian kita. Nah, saya mau katakan, Osaka tidak pernah terpisah daripada orang lain. Maka jadikan itu juga menjadi pergumulan untuk orang lain. Amin itu. Kenapa? Karena kita semua menjadi satu kesatuan keluarga Allah yang bahu-membahu untuk berkarya di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Dan kita sama-sama akan melihat apa yang Tuhan bekerja di dalamnya. Dan saya menunjukkan ketika Tuhan bekerja, tidak hanya jadi berkat berjemaat Osaka, tapi harus juga jadi berkat bagi jemaat orang lain di sini. Amin. Oh, kalau sudah kata amin ini trauma sama saya. Kenapa trauma? Karena saya kan asalnya daripada gereja Gemit, gereja Masih Injili di Timur. Itu sama dengan Gemini, sama dengan Gemis, saya tahu ya. Kemudian sama dengan GPIB, saya di Tanjung Priok, saya anggota GPIB.
Nah, saya trauma. Kenapa? Satu kali saya diundang untuk melayani di GBI di Bekasi. Karena pendeta di sana, dia adalah teman sekelas saya waktu SMP. Dia undang saya. Kemudian, ketika saya khotbah, dia semangat seperti ini. Mereka teriak, amin! Saya bilang, tunggu dulu. Kenapa? Karena di gereja asal saya, amin itu berarti sudah selesai. Betul kan? Saya bilang tunggu dulu, belum selesai. Itu baru poin pertama. Tapi dari gereja tertentu kan, amin itu artinya benar, gitu kan. Jadi sudah amin, tunggu dulu masih ada satu poin. Poin yang ketiga. Jadi di sini kita melihat Allah punya metode untuk mengintervensi hidup kita. Hal yang ketiga, jaminan Allah. Yang pertama, dia maha tahu. Jaminan Allah yang kedua, dia punya banyak metode karena dia Allah. Dan yang ketiga, yang kita dapatkan di sini, ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama supaya yang pingsan kami. Dari pingsan. Saya pernah tersinggung. Ya, pendeta begini pernah tersinggung. Nah, saya waktu itu menghadiri satu kebaktian. Saya tidak khotbah waktu itu. Saya duduk di belakang. Di depan saya ada dua ibu-ibu yang sedang duduk di sana dengan khotbah. Tiba-tiba yang satu bilang begini, "Kiapa ngana tidur? Kiapa ngana tidur?" Kemudian dia bilang, "Itu pendeta bikin tidur." Saya tersinggung apa? Saya ini pendeta juga. Saya tidak pernah menidurkan orang. Nah, mungkin pendeta menidurkan, saudara sedang mendengar khotbah. Betul. Saudara sendiri yang menidurkan dirinya. Betul kan? Maka kalau dengan khotbah berdoa buat pendeta, tapi juga berdoa buat kita yang mendengar, ya, supaya Roh Kudus menguasai kita sehingga kita punya api yang berkobar-kobar. Jangan hanya pendeta berkobar, pendeta berkobar-kobar, kita berkorban-korban. Tidak. Kita menjadi korban untuk hidup. Poin yang ketiga yang kita dapatkan di sini ayat 7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah apa? Melek. Pertanyaan saya lagi, kurang kerjaan nggak Tuhan Yesus? Kurang kerjaan nggak? Jujur jawab. Nah, boleh saya tanya, saya jawab sendiri, saya capek sendiri. Ayo. Kurang kerjaan Tuhan Yesus nggak? Kurang kerjaan. Tidak. Tanggung jawab sama Tuhan. Kurang kerjaan apa enggak? Enggak biasa. Mau jawab salah dan jawab tidak salah. Nah gitu ya. Seperti buah simalakama tuh. Tuhan Yesus kurang kerjaan apa enggak? Sebenarnya firman Tuhan ini indah. Kalau kita mau gali sungguh-sungguh, betul? Kurang kerjaan apa enggak? Enggak. Dia kan berkuasa. Dia menciptakan dunia ini dengan hanya firman-Nya. Betul? Tapi kenapa dia selesai buang mudanya? Dia oles-oles seperti anak kecil sedang main api nasi tanah, gitu ya? Dia tolek di mata orang ini. Selesai itu tidak langsung sembuh. Apa yang disuruhnya lagi? Pergi ke kolam Siloam, basuh dirimu, baru kembali dengan mata melek. Kurang kerjaan kan? Tapi dalam konteks yang kurang kerjaan ini, poin yang ketiga bisa menjadi berkat bagi kita. Apa artinya? Poin yang ketiga, jaminan Allah bagi kita. Tidak hanya dia maha tahu, tidak hanya dia punya banyak metode karena dia Allah, tapi yang ketiga adalah dia Allah yang adil adanya. Kenapa dia Allah yang adil adanya? Ada bagian Allah kerjakan, tapi ada